Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini. Halo semuanya. Ini udah nyala Apa belum? kabar? Udah nyala. Ketemu lagi dengan Dini, And Juju. and Dini. Sorry ya tadi ya. It's okay. Biar nggak bosan maju. Oke, aku punya pertanyaan Din. Iya. Hari gini tuh kira-kira barang apa yang enggak dibikin di Cina? Apa yang baju? iPhone? Bikin di Cina. Cina. Panci mamaku di rumah juga dibikin di Cina. Mainan-mainan kecil ponakan aku juga Dibikin di di Cina. Cina. Sajadah Iya ada. Cina. Banyak bukan ada. Ya, Aku banyak. kemarin waktu umroh itu Udah lihat lah ya. sajadah, hampir semua sajadah yang ada di Arab Saudi made in China. Oh, goodness. Bahkan Mukenah juga. barang-barang ini baju sepatu-sepatu branded itu made in China. Sampai peniti juga made in China lagi, China lagi. Peniti jarum-jarum Oh my yang god, awal. ya Allah, yang kecil itu. Ya, Pentil-pentilnya apa tuh? Kok Apalagi- pentil sih aku yang jarum pentul. enggak, yang itu loh yang buat ban mobil misalnya yang Oh, penutupnya. pentil. Aku pentil sih. Iya, jadi Nah, itu itu. juga dibuat di Cina. Aku tadi mau bilang plastik maju. Ya, Semua iya. barang plastik itu made in China. So peran China di hidup kita sangat penting, begitu Iya. banyak ya yang buatan Banget. China. Banget. Otomatis China saat ini memimpin perekonomian dunia Oh, setelah Amerika. Itu Iya. kata beberapa sumber yang kita baca ya kan. presidennya siapa sih baju? Xi Jinping. Oh, jadi kita mau bahas Iya. peran Seorang pemimpin. peran pemimpin dalam mengubah dunia, mau Iya. itu mengubah dunia, Iya. mengubah RT sampai mengubah Kelas, gitu kan, misalnya. ketua kelas gitu. Betul, iya kita mau bahas itu. Mm. Peran mereka pemimpin-pemimpin ini mengubah itu tadi ya Mbak Jo. Tatanan betul. Tatanan dunia atau organisasi lah ya. Ya, kita mulai dari yang besar-besar dulu ya. Iya, Yang presiden-presiden hebat itu. Bisa jadi presiden hebat Kontroversial atau sih. kontroversial atau Iya. justru pemimpin yang justru menjerumuskan negaranya Iya. sendiri kan banyak. Karena memang tipe pemimpin jiwa Jiwa kepemimpinan. kepemimpinan itu kan Ada salah beberapa satunya tipe. itu otoriter kan yang baju. Nah, jiwa kepemimpinan atau tipe gaya kepemimpinan itu kan ada beberapa tipe ya. Ada yang memang mereka hebat di perang, Ya. ada yang mereka hebatnya di perang ekonomi, perang dagang, bukan perang Ya, senjata. ada juga yang diplomatik. Diplomatis yang aman-aman aja. Iya, cinta damai. Jadi pemimpin ini dia itu hebat dalam beberapa bidang. Oleh karena itu, jadi nggak yang cuman membuat negaranya maju aja, bahkan ada yang membuat negaranya itu jadi jelek di mata dunia. Gitu. Jadi buruk atau bahkan hancur sekalian seperti Oh, ya. yang terjadi di Irak ya. Oh ya benar. Iya banyak, itu kan juga ulah pemimpin. Ya kita nggak bisa menyalahkan juga karena Betul. memang kondisi macam-macam ya. Faktornya macam-macam. Tapi memang peran pemimpin itu sangat besar untuk memajukan negaranya atau untuk menjerumuskan negaranya gitu. Betul. Itu dalam tatanan dunia yang sampai ke presiden, pemimpin Ya. negara ya. Kalau misalnya untuk pemimpin yang cuma tingkat RT RW misalnya atau tingkat Ya. ketua kelas, itu juga sama Din. Maksudnya peran mereka tuh penting banget. Bisa jadi ketika RT-nya si Bapak X gitu ya, Ya. lomba-lomba 17 Agustusannya. Iya sekarang 17 Agustus bulan-bulan Agustus kan sekarang lomba-lomba. Lomba-lombanya itu misalnya digabungin sama RT sebelah jadi lebih ramai Iya. gitu kan. Beda pemimpin dia mau bikin lomba-lomba sendiri yang lebih eksklusif, Iya. biar nanti patungannya itu nggak usah duitnya lari ke sana gitu. Iya. Bisa kayak Seperti gitu. yang dilakukan Xi Jinping juga gitu Din. Nah, Mereka gimana? nggak pakai Google. Ya sebenarnya Oh, iya. bukan dari Xi Jinping aja, dari pemimpin sebelumnya juga China itu sudah mandiri masalah Google, Betul. media sosial sudah Iya. dikuasai sendiri semuanya. Betul. Akhirnya keuntungannya untuk negaranya sendiri. Hebat. Dan karena memang mereka
gembar-gembornya juga mereka anti Amerika gitu kan baju. Nah Google punya Amerika, jadi dia nggak mau tuh dibaca, keuntungannya gitu kan. dibawa ke sana juga. Dan datanya dibaca sama mereka, Iya dia juga nggak betul. mau baju. Jadi nggak bocor gitu. Iya betul, pintar banget tuh si Cina emang. Oke, kita masih bahas Xi Jinping ya baju. Jadi Xi Jinping ini memerintah China dari 2013 sampai sekarang. Dan sejak 10 Februari kemarin, berdasarkan sumber yang aku baca, itu keluar keputusan kalau dia melanjutkan kepemimpinannya. Dan ada kemungkinan dia bisa memerintah China Tiongkok. Iya, atau Tiongkok selamanya. Hidup. Iya, seumur hidup maksudnya. Ada kemungkinan dia akan jadi pemimpin seumur hidup. Ya. Ya karena memang peran pemimpin di sini juga bisa untuk mengubah hukum yang berlaku misalnya banget. Yang lebih oportunis menguntungkan dirinya gitu kan bisa gitu. Atau membuat peraturan-peraturan yang bikin warga negaranya menjadi lebih banyak mendapatkan keuntungan, negaranya atau semakin sebaliknya, gitu. Negaranya semakin kaya maksud aku. Atau semakin kacau bisa gitu. Pemimpin semuanya kuncinya ada di pemimpin. Misalnya tadi Maju udah nyebutin Irak. Iya, Irak Saddam Hussein. Iya, terus ada juga yang negaranya negara tetangga Maju temennya. Ini Raja Malik Faisal. Iya, dulu pernah ada raja di Arab Saudi namanya Raja Malik Faisal yang memimpin tahun 64 sampai dengan 75. Di masa pemerintahannya Raja Malik Faisal itu banyak sekali perubahan yang terjadi di Arab Saudi yang tadinya sangat konservatif, yang perempuan nggak perlu sekolah, di rumah aja. Di zamannya Raja Malik Faisal itu sampai dibikinin universitas harus sekolah. Terus dibangunlah Universitas Madinah. Kemudian dibuatlah televisi maksudnya broadcasting sendiri. Pada saat itu memang ditentang oleh banyak pihak, terutama oleh ulama-ulama konservatif itu karena televisi dianggap bid'ah dan sebagainya. Ada propaganda dan seterusnya. Tapi Raja Malik Faisal ini dia belajar udah ke barat juga kan. Jadi dia tahu bahwa yang menguasai media itu berarti mereka menguasai dunia. Jadi kita harus punya televisi sendiri gitu. Televisi bukan TV yang bulat yang kotak itu, semua orang punya. Maksudnya stasiun televisi. Yang bisa untuk sebagai corong gitu kan, informasi apapun dari negara yang mereka miliki gitu. Iya, betul. Tapi sayang sekali kepemimpinannya cuma sebentar ya Baju, karena Raja Faisal dibunuh oleh ponakannya sendiri. Iya, biasa ketika ada seorang pemimpin yang secara radikal membuat kebijakan baru, peraturan baru, dan itu biasanya berkebalikan yang nggak senang kan? Iya, banyak. Sesuatu yang berubah itu kan nggak semua orang bisa terima kan? Betul, perubahan itu memang tidak untuk semua orang juga. Terus ada lagi pemimpin di barat, Baju, Hitler. Oh my god, Adolf Hitler. Itu jadi aibnya Jerman ya. Iya, betul. Ini kita tidak berpihak di salah satu ini ya Baju. Kita cuman ingin memberitahukan, menginformasikan betapa berpengaruhnya gitu kan ya Baju seorang pemimpin. Nah, jadi si Hitler ini memimpin Jerman tahun 34 sampai 45 gitu. Iya, karena Perang Dunia II kan selesai 45 dan Jerman kalah dari Sekutu. Iya, betul. Ya itu juga, ya teman-teman sudah tahu pasti ya Baju ceritanya terjangnya dan cerita bagaimananya. Iya, ada Holocaust terus. Nah ini kalau Hitler itu memang tipe pemimpin otoriter perang ya. Kan tadi ada beberapa tipe pemimpin kan, ada yang tipe pemimpin yang sukanya perang, ada yang perang senjata maksudnya, ada yang perang dagang, perang ekonomi, ada yang diplomatis. Nah, Hitler ini bagus dia di perang senjata. Bagus. Maksudnya dia memang interestnya ke situ gitu. Dia juga panglima perang ya kan? Iya memang, dia memimpin sendiri. Dan yang saya salut banget itu anak buahnya semuanya itu patuhnya luar biasa, setianya luar biasa. Bahkan ketika Sekutu itu mencari di mana Hitler sekarang berada,
mereka lebih memilih bunuh diri daripada ngasih tahu orang di mana Hitler berada gitu. Iya, kekuatan memimpinnya itu ada di situ Iya. ya Maju. Apa yang Seberpengaruh dilakukan? itu. Iya betul. Apa yang dilakukan Hitler Iya. sampai anak buahnya bisa sesetia itu gitu. Iya betul. Nah, jangan salah Maju, kita juga punya seorang pemimpin yang luar biasa gitu kan. Pengaruhnya, dan jika kita berbicara gitu di luar negeri atau dimanapun, presiden saya adalah Soekarno. Mereka pasti langsung respect gitu. Respect banget. Iya. Wow, Soekarno gitu. Iya, betul. Mereka sangat menghormati Soekarno, bahkan Iya. di negara manapun kayaknya banyak yang hormat ya. Di banyak negara juga selalu ada jalan Soekarno gitu yang Maju. Ada tanaman atau tumbuhan yang dinamain misalnya Iya, Soekarno iya, gitu. betul. Wow banget ya. Wow. Jadi Presiden Soekarno itu memimpin Indonesia dari 45 sampai tahun 66, betul. Nah, beliau ini ya Mbak Jus, termasuk pemimpin yang diplomatis. Iya, diplomatis. Dan karena jasa beliau juga Indonesia Merdeka. bisa merdeka ya. Dan sejak merdeka dipimpin oleh beliau sendiri, gitu, betul. Terus kita nggak ngomongin yang besar-besar lagi, aku mau ngomongin ketua OSIS aku aja. Kalau kita Ketua OSIS. ngomongin peran pemimpin dalam organisasi yang kecil misalnya, nggak harus sampai negara ya kan, perannya apa Din, ketua OSISnya? Jadi ketua OSIS aku itu yang kontroversial lah Mbak, yang aku ingat ya. Kontroversial. Iya, karena aku taunya Dewi Persik yang suka kontroversial. karena di tahun itu tahun 2007 Maju ya. 2007 dia itu sudah nekat itu untuk ngundang artis ibu kota. Maksudnya ini seberani itu gitu seberani ya. itu. Siapa waktu itu, bukan Sheila on Seven, aku lupa, udah diturunin, nggak terkenal Sheila on Seven, tapi tetap band mahal. terkenal dan mahal. Gitu. Kayak yang dia berani banget gitu untuk jor-joran cari sponsornya gitu, dan kayak yang otoriter benar. Kamu harus ke sini, kamu harus ke BRI, kemana yang itu besar-besar gitu loh. Ujungnya nggak dapet karena waktunya lama gitu. Dan molor, nggak dapet. band yang kita mau itu yang jadi bintang tamu utama itu nggak dapet gitu. Dan molor. Dapet ini Baju, band ibu kota juga, tetapi agak nggak terkenal. Tapi meskipun seperti itu, jadinya di sejarah pentas seni SMA aku, yang paling oke band yang pernah diundang itu yang punya dia. Gitu kan, memang. Karena itu satu-satunya yang dari ibu kota. Yang lainnya lokalan gitu sih. Iya itu. Jiwa kepemimpinan itu pentingnya untuk ngurus-ngurus hal kayak gitu juga ya dia, kayak misalnya mendelegasikan tugas itu. Kan ada tuh tipe-tipe pemimpin yang udahlah ya terserah, yang penting kamu kerja gitu kan. Kerjaannya beres, mau dari mana, mau masuk jam berapa juga boleh aja gitu. Ada yang nggak bisa gitu. Kamu harus ikut aturan saya, jam 7 harus udah di kantor. Ini harus segera dikerjakan, ini dikasih deadline dan sebagainya. Ini harus beres. Nggak bisa nggak boleh telat dan seterusnya. Kayak yang tadi ketua OSIS itu, pokoknya harus band yang terkenal gitu. Iya dong. Dia kayak mengambil resiko sampai mundur gitu Mbak, dari yang dijadwalkan. Harusnya misalnya waktu itu pentas seni aku yang tahunan itu Juli ya, itu tuh sampai mundur Oktober loh. Dia tuh udah kelas 3. Harusnya itu masa kepemimpinannya dia kelas 2 gitu. Iya benar. Tapi ya itu akhirnya dalam sejarah kepemimpinannya dialah yang SMA kita itu bandnya itu band ibu kota tuh pas dia bisa semuanya datang gitu kan. Itu dalam contoh skala kecil ya, Din ya. Gimana pemimpin negara, gimana pemimpin kerajaan gitu ya. Oh iya, kita juga ada raja-raja luar biasa zaman dulu yang maju. Ngomongin raja jadi ingat almarhumah Ratu Elizabeth II. Masya Allah luar biasa itu ya Baju. Ada Brexit itu ya, dia keluar dari Uni Eropa. Britain exit. Ya jadi
Ratu Elizabeth ini kan memimpin Inggris dari dia umur 25 tahun Baju. Dari tahun 1952 sampai 2022. Iya, beliau baru meninggalnya kan tahun lalu ya Baju. Almarhumah itu. Iya, almarhumah yang David Beckham ikut antri. Iya, terus kamu di belakangnya gitu kan. Astagfirullah, iya dong. Tonton bisa nyimak tuh ya Baju kalau mau di video kita yang ngomongin meninggalnya Ratu Elizabeth II. Betul. Gimana Brexitnya Din? Oh iya. Britainnya. Ya, jadi Brexit itu adalah ketika Inggris memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa ya Baju. Waktu itu gonjang-ganjing banget Baju. Jadi banyak beritanya kan di seluruh dunia ketika Inggris memutuskan untuk keluar gitu. Karena di Uni Eropa itu waktu itu pounds, bahkan sampai sekarang pounds itu kan menjadi mata uang terkuat kan. Ya, dia di atas US di atas kan. US dollar. Ya, betul. Jadi kayak yang ini goyah gitu karena dia yang mata uangnya paling tinggi bahkan di dunia itu udah memutuskan untuk keluar. Jadi yang dilakukan oleh Uni Eropa pada saat itu adalah kayak ini pupuk gini loh Baju. Mempupuk. Iya, pupuk anggota-anggota lainnya agar tidak goyah untuk keluar seperti itu. Jangan ikut-ikutan. Iya, jangan ikut-ikutan keluar seperti itu. Gitu sih, tapi iya akhirnya keluar juga. Dan itu juga keputusan dari pemimpin tertinggi mereka gitu dari, kan. Dari ratu. Kalau ratu nggak pengen Brexit ya juga nggak jadi Brexit. Inggrisnya ya kan. Nah itu pentingnya the right man on the right place gitu. Kadang-kadang misalnya dalam satu organisasi ya sebenarnya dia nggak kepengen jadi pemimpin, tapi dipilih akhirnya menjadi pemimpin yang dia memimpinnya setengah hati misalnya dia. Atau memang hatinya memang nggak di situ, jiwanya bukan jiwa pemimpin, apa-apa dibiarin aja ya udahlah gitu. Ya ini terserah yang penting gini, terserah nggak apa-apa deh gitu. Akhirnya kacau. Ya kan? Benar. Coba kalau pemimpin itu bener-bener yang mereka dari tipe kepribadian commander misalnya, memang tipenya suka memimpin, suka apalagi ngatur, anak arsitek ya. Suka ngatur, dari golongan orang-orang kolerik biasanya ya gitu. Ya jelas jelas. Black Waters kayak gue mah agak susah. Perang maju itu memimpin diri sendiri aja susah. Oh enggak, alhamdulillah kalau itu. Alhamdulillah. Maksudnya kayak maju serang gitu, itu aku masih ini nggak apa-apa kan masih kayak gitu. Kebom aman duluan, kan, aman kan gitu, iya kebom duluan. Terus ya. Iya kayak misalnya Vladimir Putin ya kan, bisa membawa Rusia menjadi semaju sekarang dengan tingkat kriminalitas yang katanya sih turun ya kan. Iya betul. Jadi kita nggak tahu pasti itu kan dari orang-orang yang pro Putin ya. Betul, itu beberapa sumber yang pro Putin. Putin itu memimpin Rusia dari 2012 sampai sekarang. Iya, jadi 2000 sampai 2008 Baju. Terus dia jadi PM tuh. Iya, jadi PM. Sempat jadi PM dulu, baru 2012 jadi presiden lagi. Iya. Gitu. Dan keputusannya untuk menyerang Ukraina juga kan itu nggak bisa siapa kalau ditawar. bukan pemimpin. Iya, dia bilang serang sekarang, serang bener Baju. Udah berangkat tuh tentaranya ke Ukraine. Iya. Kalau misalnya di organisasi kecil aja, kemampuan pemimpin ini untuk mendelegasikan tugas ya Din ya. Oh iya, kita balik lagi ke sana. Nah itu kita udah pernah ngalamin hal-hal semacam itu kayak dipimpin oleh orang yang nggak begitu mampu mendelegasikan tugas. Akhirnya kacau gak sih? Iya, jadinya itu agak aku mau ngomong apa sih? Nah, maksudnya itu misalnya kita udah punya time plan nih, plan untuk kegiatan, time plan atau timeline kegiatan kita selama satu semester gitu kan, ada A, B, C, D dan seterusnya. Yang tipe kepemimpinan pemimpin seperti yang tadi, yang udah ya udahlah biarin itu kacaunya itu jadi mundur nggak karu-karuan gitu loh. Iya benar. Iya. Mundur kacaunya. Terus juga misalnya itu dari segi waktu gitu. Jadi segi biaya misalnya, ya kan? Iya, biayanya itu kayak gitu. Dari segi apa lagi? Delegasi tadi itu. Jadi nggak dia nggak bisa ngeplot satu-satu gitu loh Nuju. Kalau saya lihat sih kayak pemimpin tuh soalnya misalnya contohnya gini Din, kayak kita
main boneka gitu ya. Kita jadi Tuhannya nih. Ini ada boneka A, B, C. Kamu perannya di sini, kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Pokoknya harus mengikuti aturan saya. Nanti garis finishnya di sini nih. Nggak boleh keluar dari sini misalnya. Hal-hal semacam itu yang harus dimiliki pemimpin. Atau kalau aku sih apple to apple yang baju tadi Tuhan sama boneka, aku penulis gitu. Penulis kayak Dewa Lestari, misalnya Dewa Lestari tuh punya tokoh A, B, C, D gitu. Jadi terserah Dewa Lestari mau nasibnya A itu baik, entar B jadi jelek dan seterusnya, itu terserah Dewa Lestari gitu kan baju. Nah kayak gitu kan. Nah goalnya yang penting lagi, tujuannya baik, bukan untuk menjadi otoriter yang terus jadi ditakuti karena kejahatannya, bukan karena itu Nanti jatuhnya kayak pemimpin China yang dulu yang main jedong gitu kan, atau pemimpin Uni Soviet yang dulu kayak Stalin gitu, Lenin. Atau di Kamboja itu Pol Pot misalnya, para pemimpin-pemimpin yang akhirnya brutal killed his people. Berarti Baju, dari tadi kita ngobrolin pemimpin A, B, C, D bolak-balik itu maksudnya apa sih? The right man on the right place itu. Terus dunia akan menjadi lebih tertata, akan menjadi lebih maju ketika dipimpin oleh orang yang tepat gitu. Negara atau organisasi kelas RT, RW. Jadi bagi para ketua RT dan RW yang Baju itu biar bisa memimpin kegiatan 17 Agustus dengan baik gitu. Biar acaranya berjalan lancar, lebih terorganisir, dan biayanya lebih efektif gitu. Dan everybody's happy, semuanya dapat hadiah. Pengennya ya dapat hadiah ya. Ya kan anak kecil-kecil tuh, kan lomba itu. Thanks for watching. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Thank you for watching. Cheers.